Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi utang antar perusahaan. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Devina Eka Puspitasari, yang kedua Murti Tri Aji. Materi 1. Tinjauan umum, 2. Metode ekuitas, 3. Metode biaya. Tinjauan umum konsolidasi, terdapat dua jenis transfer utang perusahaan, yaitu 1. Transfer utang langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, ada piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. 2. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer, melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Induk mengakui sisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap akun piutang dan akun bunga. Transfer pada nilai nominal. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau bunga atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Ilustrasi transfer pada nilai nominal. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 20X1 PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta, tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 20X1 PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar 12 juta dalam kurung 100 juta dikali 0,2, dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 20X1 diperlukan dua ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan sebagai berikut. 1. Utang obligasi 100 juta dalam posisi debit. Investasi pada obligasi PT Anak 100 juta dalam posisi kredit untuk mencatat mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. 2. Pendapatan bunga 12 juta dalam posisi debit, beban bunga 12 juta dalam posisi kredit untuk mencatat mengeliminasi bunga antar perusahaan. Transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembangan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Walaupun metode amortisasi bunga efektif umumnya digunakan untuk amortisasi diskonto atau premium, metode garis lurus dapat diterima selama hasilnya tidak berbeda secara material dengan metode bunga efektif, dan jika transaksi tersebut antar induk atau antar perusahaan. Ilustrasi transfer dengan diskonto atau premium.
Pada tanggal 1 Januari 20X1, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun. Dari PT Anak dengan harga 90 juta, bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk amortisasi diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai 12% dikalikan 100 juta 12 juta. Amortisasi diskonto 10 juta dibagi 20 juta dikali 2 semesteran 1 juta. Beban atau pendapatan bunga totalnya 13 juta. Setengah dari jumlah tersebut diakui pada setiap 2 periode pembayaran bunga selama setahun. Walaupun metode amortisasi bunga efektif umumnya digunakan untuk amortisasi diskonto atau premium, metode garis lurus dapat diterima selama hasilnya tidak berbeda secara material dengan metode bunga efektif. Ayat jurnal oleh debitur 1 Januari 20X1, kas 90 juta dalam debit, utang obligasi 90 juta dalam kredit untuk mencatat pengeluaran obligasi ke PT Induk. 1 Juli 20X1, beban bunga 6.500.000 dalam debit, utang obligasi 500.000 dalam kredit, kas 6.500.000 dalam kredit untuk mencatat membayar bunga semesteran. 31 Desember 20X1, beban bunga 6.500.000 dalam debit, utang obligasi 500.000 dalam posisi kredit, utang bunga 6.500.000 dalam posisi kredit untuk mencatat beban bunga yang masih harus dibayar pada akhir tahun. Ayat jurnal oleh kreditur. PT Induk mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga dari obligasi selama tahun 20X1 dengan ayat jurnal berikut. 1 Januari 20X1, investasi pada obligasi PT Anak dalam posisi debit 90 juta, kas 90 juta dalam posisi kredit untuk mencatat membeli obligasi dari PT Anak. 1 Juli 20X1, kas 6.500.000 dalam posisi debit, investasi pada obligasi PT Anak 500.000 dalam posisi debit, pendapatan bunga 6.500.000 dalam posisi kredit untuk mencatat menerima bunga dari investasi obligasi. 31 Desember 20X1, piutang bunga 6 juta dalam posisi debit, investasi pada obligasi PT Anak 500.000 dalam posisi debit, pendapatan bunga 6.500.000 dalam posisi kredit untuk mencatat pendapatan bunga yang akan diterima pada akhir tahun. Penyesuaian nilai tercatat obligasi karena selisih antara imbal hasil dan penerimaan bunga secara tunai oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari penerimaan bunga secara tunai dan menyebabkan nilai tercatat akun investasi obligasi meningkat. Ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun 20X1. Pada tanggal 31 Desember 20X1, jumlah yang terkait dengan obligasi yang diperoleh dari pembukuan PT Induk dan Anak serta jumlah konsolidasi yang harusnya adalah sebagai berikut. Pos utang obligasi PT Induk 0, PT Anak min 91 juta, total belum disesuaikan min 91 juta. Utang bunga PT Induk 0, PT Anak min 6 juta, total belum diselesaikan min 6 juta. Investasi pada obligasi PT Induk 91 juta, PT Anak 0, total belum disesuaikan 91 juta. Piutang bunga PT Induk 6 juta, PT Anak 0, total belum disesuaikan 6 juta. Beban bunga PT Induk 0, PT Anak 13 juta, total belum disesuaikan 13 juta. Pendapatan bunga PT Induk min 13 juta, PT Anak 0, total belum disesuaikan min 13 juta. Ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun 20X1. Semua saldo akun yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, kertas kerja konsolidasi uang disusun pada tanggal 31 Desember 20X1, termasuk ayat jurnal eliminasi berikut terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan.
utang obligasi 91 juta dalam kredit, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta dalam kredit untuk mencatat mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Pendapatan bunga 13 juta dalam posisi debit, beban bunga 13 juta dalam posisi kredit untuk mencatat mengeliminasi bunga antar perusahaan. Utang bunga 6 juta dalam posisi debit, piutang bunga 6 juta dalam posisi kredit untuk mencatat mengeliminasi piutang bunga antar perusahaan. Ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun 20X2. Konsolidasi pada akhir tahun 20X2 memerlukan ayat jurnal eliminasi yang sama dengan ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun 20X1. Karena perbedaan antara imbal hasil dan pembayaran bunga tunai sebesar 1 juta, maka saldo investasi obligasi pada pembukuan PT Induk meningkat menjadi 92 juta. Dalam kurung 90 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta. Begitu juga nilai tercatat obligasi pada pembukuan PT Anak meningkat sebesar 92 juta. Ayat jurnal eliminasi terkait dengan obligasi pada akhir tahun 20X2 adalah utang obligasi 92 juta dalam posisi debit, investasi pada obligasi PT Anak 92 juta pada posisi kredit, untuk mencatat mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, pendapatan bunga 13 juta dalam posisi debit, beban bunga 13 juta dalam posisi kredit untuk mencatat mengeliminasi bunga antar perusahaan. Utang bunga 6 juta dalam posisi debit, piutang bunga 6 juta dalam posisi kredit untuk mencatat mengeliminasi piutang bunga antar perusahaan. Obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diperlakukan sebagai pembelian kepada debitur. Pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi pada harga sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer hutang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan debitur. Pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar sekuritas membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Ilustrasi pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Asumsikan PT Induk membeli 80% dari saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta. Selain itu dengan kondisi sebagai berikut. 1. Pada tanggal 1 Januari 20X1 PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal 100 juta 10 tahun. 12 tahun obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta. PT non-afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. 2. Obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. 3. PT Induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. 4. Pada tanggal 31 Desember 20X1 PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 91 juta.
5. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta untuk tahun 20X1 dan 75 juta untuk tahun 20X2. PT Anak mengumumkan dividen sebesar 30 juta di tahun 20X1 dan 40 juta di tahun 20X2. 6. PT Induk memperoleh 140 juta di tahun 20X1 dan 160 juta di tahun 20X2 dari operasi terpisahnya. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta baik di tahun 20X1 maupun tahun 20X2. Ayat jurnal liabilitas obligasi. PT Anak mencatat jurnal berikut sehubungan dengan obligasinya selama tahun 20X1. 1 Januari 20X1, kas 102 juta dalam posisi debit, utang obligasi 102 juta dalam posisi kredit untuk menjual obligasi ke PT non-afiliasi. 30 Juni 20X1, beban bunga 5.900.000 dalam posisi debit, utang obligasi 100.000 dalam posisi debit, kas 6 juta dalam posisi kredit untuk membayar bunga tengah tahunan. 31 Desember 20X1, beban bunga 5.900.000 dalam posisi debit, utang obligasi 1 juta dalam posisi debit, kas 6 juta dalam posisi kredit untuk membayar bunga tengah tahunan. Total beban bunga untuk tahun 20X1 adalah 11.800.000 dalam kurung 5.900.000 dikali 2, dan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut. Nilai buku obligasi pada saat diterbitkan 102 juta. Penyesuaian nilai tercatat 20X1 dikurangi 200.000. Nilai buku obligasi 31 Desember 20X1 totalnya 101 juta. Ayat jurnal investasi obligasi. PT Induk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi dengan ayat jurnal berikut. 31 Desember 20X1, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta dalam posisi debit, kas 91 juta dalam posisi kredit untuk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi. Ayat jurnal ini sama dengan ayat jurnal jika obligasi yang dibeli tersebut merupakan obligasi milik pihak yang tidak berelasi. PT Induk membeli obligasi tersebut pada akhir tahun setelah pembayaran bunga ke PT non-afiliasi. Karena itu, PT Induk tidak memperoleh bunga obligasi selama tahun 20X1. Dan juga tidak terdapat bunga obligasi yang masih harus dibayar pada tanggal pembelian. Penghitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Pembelian obligasi PT Anak oleh PT Induk dianggap merupakan pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus diakui keuntungan atau kerugian sebesar perbedaan antara nilai buku obligasi pada tanggal pembelian kembali dan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi dalam mengakuisisi kembali obligasi. Keuntungan ini dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi sebagai keuntungan dari kelunasan obligasi. Nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 20X1 sebesar 101.800.000. Penyesuaian nilai tercatat 20X1 sebesar 91 juta, nilai buku obligasi 31 Desember 20X1 sebesar 10.800.000. Alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam praktik untuk mengalokasikan kepentingan atau kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi afiliasi pada pemegang saham dari perusahaan-perusahaan, yaitu 1. Untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, 2. Untuk afiliasi yang membeli obligasi, 3. Untuk induk perusahaan, 4. Untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi di pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi.
Ayat Jurnal Metode Ekuitas Dasar. Selain mencatat investasi obligasi dengan ayat Jurnal 18, PT Induk mencatat Jurnal Metode Ekuitas Dasar berikut selama tahun 2021 untuk mencatat investasinya di saham PT Anak. Kas 24 juta, investasi pada saham PT Anak 24 juta untuk mencatat dari dividen PT Anak yaitu dari 30 juta dikali 0,08. Investasi pada saham PT Anak 40 juta, pendapatan dari anak perusahaan 40 juta untuk mencatat pendapatan metode ekuitas didapat dari 50 juta dikali 0,08. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Murti Triaji. Kertas Kerja Konsolidasi 2021. Kertas Kerja Konsolidasi tanggal 31 Desember 2021 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Anak. Ayat jurnal eliminasi terdapat dalam kertas kerja berikut. 1. Pendapatan dari anak perusahaan 40 juta terhadap dividen diumumkan 24 juta dan investasi pada saham PT Anak 16 juta. Untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. 2. Pendapatan untuk kepentingan pengendali 12.160.000 terhadap dividen diumumkan 6 juta dan kepentingan pengendali 6.160.000 untuk mengalokasikan laba ke kepentingan pengendali. 3. Saham biasa PT Anak 200 juta dan saldo laba 100 juta terhadap investasi pada saham PT Anak 240 juta dan kepentingan pengendali 60 juta. Untuk mengeliminasi saldo awal. 4. Utang obligasi 100 juta terhadap investasi pada obligasi PT Anak 91 juta dan keuntungan saldo investasi awal 10.800.000 untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Berikut merupakan kertas kerja konsolidasi pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku. Laba bersih konsolidasi 2021. PT Induk membeli obligasi tersebut pada akhir tahun sehingga tidak ada pendapatan bunga yang diakui oleh PT Anak sampai tahun 2022. Beban bunga konsolidasi sebesar 11.800.000 yang dicatat oleh PT Induk juga merupakan beban bunga konsolidasi karena obligasi masih dimiliki oleh pihak yang tidak berelasi sepanjang tahun 2021. Laba operasi terpisah PT Induk 140 juta, laba bersih PT Anak 50 juta, keuntungan dari pelunasan konstruktif 10.800.000, laba direalisasi PT Anak 200.800.000, laba untuk kepentingan pengendali 12.160.000. Jadi laba bersih konsolidasi tahun 2021 sebesar 188.640.000. Ayat jurnal liabilitas obligasi. PT Anak mencatat bunga atas obligasi selama tahun 2022 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Tanggal 30 Juni 2022, beban bunga 5.900.000, utang obligasi 100.000 terhadap kas 6 juta untuk membayar bunga tengah tahunan atau semester. Pada tanggal 31 Desember 2022, beban bunga 5.900.000, utang obligasi 100.000 terhadap kas 6 juta untuk membayar bunga tengah tahunan atau semester. Ayat jurnal investasi obligasi. PT Induk mencatat investasi pada obligasi PT Anak dengan cara yang sama pencatatan obligasi non-afiliasi. Harga beli 91.000 dari nominal obligasi. Diskonto amortisasi selama sisa 9 tahun yaitu sebesar 1 juta per tahun atau sebesar 500.000 per periode pembayaran bunga 6 bulan. Ayat jurnal PT Induk untuk mencatat pendapatan bunga selama tahun 2022 adalah tanggal 30 Juni 2022, kas 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak 500.000 terhadap pendapatan bunga 6.500.000 untuk mencatat penerimaan bunga obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2022, kas 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak 500.000 terhadap
pendapatan bunga 6.500.000 untuk mencatat penerimaan bunga obligasi. Ayat jurnal metode ekuitas dasar 2000X2. Selain mencatat jurnal terkait investasi pada obligasi PT Anak, PT Induk mencatat jurnal berikut selama tahun 2000X2 menggunakan metode ekuitas dasar. 1. Kas 32 juta terhadap investasi pada saham PT Anak 32 juta. Untuk mencatat dividen dari PT Anak dari 40 juta dikali 0,80. 2. Investasi pada saham PT Anak 60 juta terhadap pendapatan dari anak perusahaan 60 juta. Untuk mencatat pendapatan metode ekuitas dari 75 juta dikali 0,80. Apa itu metode biaya atau cost method? Metode biaya adalah suatu metode pencatatan investasi yang mencatat nilai investasi sebagai harga perolehan. Dalam hal ini, penghasilan investasi dianggap sebagai bagi hasil dan tidak mempengaruhi besar investasi dari investor bersangkutan. Metode biaya digunakan apabila besar kendali atau kepemilikan investor terhadap perusahaan tersebut lebih kecil dari 20%. Kapan metode biaya dan metode ekuitas dibutuhkan? Kedua metode ini dibutuhkan dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan ketika sebuah perusahaan atau perusahaan induk investor mengakuisisi perusahaan lain atau perusahaan anak investor dengan berbagai tujuan, diantaranya 1. Memperoleh keuntungan dari potensi pendapatan masa depan investor. 2. Keinginan investor untuk memperoleh kendali atas perusahaan lain. 3. Kemudahan memasuki pasar baru apabila perusahaan anak atau investor telah cukup dikenal di area atau bidang bersangkutan. 4. Diversifikasi operasi. 5. Memperoleh teknologi baru yang bisa menunjang bisnis. 6. Mengurangi jumlah kompetitor. Ayat jurnal eliminasi konsolidasi 2000X1. Dalam metode biaya, PT Induk mengakui pendapatan dividen sebesar 24 juta dari 30 juta dikali 0,80 di tahun 2000X1 dan 32 juta dari 40 juta dikali 0,80 di tahun 2000X2. PT Induk tidak membuat penyelesaian atas laba PT Anak, belum didistribusikan atau keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi. Ayat jurnalnya sebagai berikut. 1. Pendapatan dividen 24 juta terhadap dividen diumumkan 24 juta untuk mengeliminasi pendapatan dividen dari anak perusahaan dari 30 juta dikali 0,30. 80. 2. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali 12 juta 160.000 terhadap dividen diumumkan 6 juta dan kepentingan pengendali 6 juta 160.000. Untuk mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. 3. Saham biasa PT Anak 200 juta dan saldo laba 1 Januari 100 juta terhadap investasi pada saham PT Anak 240 juta dan kepentingan pengendali 60 juta untuk mengeliminasi saldo investasi pada tanggal akuisisi. 4. Utang obligasi 101.800.000 terhadap investasi pada obligasi PT Anak 91 juta dan keuntungan pelunasan obligasi 10.800.000 untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Berikut merupakan ayat jurnal konsolidasi 2000X2 yang merupakan ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2000X2. Metode ekuitas. Apa itu metode ekuitas atau equity method? Pengertian metode ekuitas berdasarkan PSAK 15 adalah metode ekuitas merupakan sebuah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebagai biaya perolehan atau at cost dan selanjutnya akan disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih investor setelah tanggal perolehan. Metode ini berlaku apabila kepemilikan atau kendali perusahaan induk atau investor terhadap anak perusahaan atau investor lebih besar dari 20%. Prosedur akuntansi dalam metode ekuitas. 1. Menyesuaikan pendapatan dan akun investasinya sebesar bagian proporsional atas keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi pada tahun pembelian kembali. 2. Menyelesaikan untuk pengakuan implisit atas keuntungan
atau kerugian oleh induk dan anak perusahaan seiring dengan amortisasi diskonto atau premi di tahun berikutnya. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Asumsikan bahwa PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan jangka waktu 10 tahun seharga 102 juta pada tanggal 1 Januari 2001 ke PT non-afiliasi. PT induk memberikan obligasi tersebut dari PT non-afiliasi pada 31 Desember 2001 seharga 91 juta. Keuntungan pelunasan konstruktif tahun 2001 dalam ilustrasi ini adalah 10.800.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 2001 100.800.000 dari 102 juta dikurangi 200.000. Harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar 91 juta. Jadi keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000. Ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh 2001. PT Induk mencatat ayat jurnal ekuitas disesuaikan penuh selama tahun 2001 untuk mencatat investasinya di PT Anak. 1. Kas 24 juta terhadap investasi pada saham PT Anak 24 juta. Untuk mencatat dividen dari PT Anak 30 juta dikali 0,80. 2. Investasi pada saham PT Anak 40 juta terhadap pendapatan dari anak perusahaan 40 juta untuk mencatat pendapatan metode ekuitas dari 50 juta dikali 0,80. Yang ketiga, investasi pada saham PT Anak 8.640.000 terhadap pendapatan dari anak perusahaan 8.640.000 untuk mencatat pendapatan dari pelunasan obligasi dari 101.800.000 dikurangi 91 juta dikali 0,80. Ayat jurnal eliminasi konsolidasi 2001. Kertas kerja tanggal 31 Desember 2001 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Anak terdiri atas ayat jurnal eliminasi sebagai berikut. 1. Pendapatan dari anak perusahaan 48.640.000 terhadap dividen diumumkan 24 juta dan investasi pada saham PT Anak 24.640.000 untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua, pendapatan untuk kepentingan pengendali 12.160.000 terhadap dividen diumumkan 6 juta dan kepentingan pengendali 6.160.000 untuk mengalokasikan laba ke kepentingan pengendali. 3. Saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta terhadap investasi pada saham PT Anak 240 juta dan kepentingan pengendali 60 juta untuk mengeliminasi saldo awal. Yang keempat, utang obligasi 100 juta, premi utang obligasi 1.800.000 terhadap investasi pada obligasi PT Anak 91 juta dan keuntungan pelunasan obligasi 10.800.000 untuk mengeliminasi penjualan persediaan anak perusahaan ke arus bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.